Langkah pertama kita bikin aplikasinya yaitu dengan membuat database-nya dulu. Pastikan di XAMPP Control Panel Apache sama MySQL itu diaktifin. Terus buka web browser favorit kalian dan masukin address ini, localhost slash php myadmin slash. Nah, kalau di XAMPP username-nya itu root dan passwordnya dikosongin. Tapi karena konfigurasi saya itu beda, saya masukin password. Tapi di XAMPP mungkin ke localhost php myadmin nggak ditanyain password ya. Nah, kalau udah selesai, muncul layar seperti ini. Di layar seperti ini untuk membuat database, kita ke pencet new ini di sidebar dan kita berikan judul database kita namanya to do. Nama database to do, create. Oke, kita udah bikin database baru namanya to do. Dia muncul nih di samping. Buat tabel namanya to do list dengan 3 kolom. Nah, 3 kolom itu adalah ID, terus judul to do-nya, dan waktu dibuat. ID ini tipe datanya int. Nah, untuk ID, khususnya ID doang, kita cek kotak A underscore I. Dia itu auto increment. Pencet ini, dan kita bisa lihat dia ngeset sendiri sebagai primary key. Bagus, itu yang kita pengen. Nah, judul kita ganti tipe datanya jadi varchar. Karena int itu tipenya bilangan bulat, varchar itu tipenya teks. Nah, kalau pakai tipe data teks, varchar, kita tentuin batasnya. Batasnya 255 karakter. Waktu dibuatnya timestamp. Karena waktu dibuat itu tipenya waktu, ya. Baik, gitu aja. Nah, coba kalian lihat preview SQL-nya. Nah, dengan preview SQL ini kita bisa lihat gimana cara membuat database-nya, tabelnya dengan statement SQL. Tapi karena kita pakai GUI, kita pencet aja save di sini. Bagus. Nah, kita udah bikin tabel baru, namanya to-do list. Kita lihat di browse, datanya dia masih kosong. Untuk masukin datanya, kita ke menu insert di sini. ID-nya kosongin karena dia bersifat auto increment. Namanya auto, jadi dia ngisi sendiri. Nanti kita bakal lihat kelakuannya kayak gimana. Yang kita perlu isi di sini cuma judul doang. Jadi contohnya cuci baju. Nah, untuk timestamp-nya now karena dibuat sekarang. Kosongin dan go. Oke, one row inserted. Ini kita bisa lihat statement yang diberi ke server SQL-nya apa. Insert into to-do list. Kalau kita lihat ke browse, kelihatan ID-nya dia keisi sendiri dan waktu dibuatnya itu sekarang, jam 1.38. Coba kita masukin data lagi biar lebih jelas perilaku dari auto increment itu apa. Untuk yang kedua, sapu kamar. Go. Oke. Nah, masuk lagi itu karena dia sifatnya auto increment, jadi dia terus nambah terus ya. Dari 1 ke 2. Judulnya sapu kamar seperti yang kita masukin tadi. Dan waktunya juga nambah. Oke. Kita sudah buat database-nya dan udah ngisi beberapa data. Sebagai contoh, next step kita akan membuat aplikasinya dalam bahasa pemrograman PHP. Buat folder project baru bisa di mana aja ya. Kadir to do, cd to do.
Nah, di folder file yang baru aja kita buat, buka text editor favorit kalian, dan kita akan membuat beberapa file. Jadi pertama itu index.php, terus koneksi.php. Nah, terus upload, now create.php, terus delete.php, dan edit.php. Ya, jadi kita di folder project membuat 1, 2, 3, 4, 5 file. Create, delete, edit, index, dan koneksi. Pertama, kita edit file koneksi. Oke, mari kita masukin kode di file koneksi. Ini file manajernya aku matiin aja. Pertama, kalau file PHP, kalau kita pengen masukin kode PHP, awalannya itu ini simbol kurang dari dan tanda tanya PHP. Oh iya, sebagai notes, kalau kalian yang pakai VS Code, kalau pengen ada autocomplete, saya rekomen extension IntelliPens. Nah, di file ini kita udah masukin headernya, yaitu uh, less than question mark PHP. Ayo kita nulis kode PHP. Pertama, variabel yang dimulai dengan tanda $. Nah, kita mendefinisikan variabel host, yaitu localhost. Host kita ini bakal jadi localhost. Kemudian untuk user, root, dan salah. Ya, pakai titik koma ya guys. Terus password itu kosong. Dan DB kepanjangannya database to do. Baik. Sini bikin variabel lagi. Koneksi equal new MySQLi. Pertama host. Terus dengan argumen keduanya itu user, password, dan db. Oke. Dan kita cek kalau ada error dalam koneksinya dengan if koneksi connect error. Kalau ada error dengan koneksinya, kita pakai die. Ini akan menghentikan eksekusi programnya. Die dan meninggalkan pesan ya, koneksi gagal. Spasi titik koneksi connect error. Baik. Dan di akhir kode PHP tutup dengan tanda tanya dan simbol lebih dari. Oke. Save. Oke, next kita edit index.php. Tapi aku pengen edit index.html dulu ya, biar kita bisa dapet template-nya. Nah, ini copy dan masukin aja ke index.php. Nah, karena PHP itu sebenarnya HTML tapi dikasih superpower gitu. Nanti kita lihat gimana cara menggunakan superpowernya ya. Nah, ini CSS-nya kita hapus aja. Title to do list. Nah, pakai HTML template gini
Di body kita bikin table sama temennya. Nah, oh iya, bordernya biar kelihatan border 1 ya. Nah, di tr karena kita pengen bikin headingnya, td id, kita copy lagi sini, judul dan waktu dibuat ya. Nah, terus nah di sini nih magicnya. Oke, kita masukin kode PHP di sini dengan snippet PHP ya. Jadi kita ambil data dari database dengan mendefinisikan variabel data. Kita mereferensi variabel koneksi. Oh iya, aku lupa. Kita harus include dulu. Include koneksi titik PHP. Koneksi execute query. Select bintang artinya select semua from to do list, from tabelnya yaitu to do list. Oke, kita coba cek dari database kita, benar kan nama tabelnya to do list? Iya benar, to do list. Nah, kita kan udah ambil datanya menggunakan ini. Jadi untuk menampilkannya kita menggunakan while loop. While row sama dengan data fetch assoc. Echo tr. Terus ini kita menggunakan pakai statement echo ya kalau dalam kode PHP, dan echo td row id. Nah, ini nama atributnya ya, pakai titik lagi untuk append. Kita copy lagi untuk tiga-tiganya, jadi id kita ganti jadi, terus di sini apa lagi, judul sama waktu dibuat. Oke, judul dan waktu dibuat. Oke, sekarang kita pengen coba testing kan, kita pengen lihat hasil kode kita kayak gimana. Dan untuk melakukannya kalian copy folder dari ini yang berisi kode-kode PHP kita itu ke c xampp htdocs, kayak c xampp htdocs, dan untuk aksesnya kita ke localhost/todo. Nah, kita bisa lihat ini dari kode yang kita buat ya, ditampilkan dalam HTML dalam browser kita menggunakan PHP. Nah, PHP-nya ini dia menghubungi ke database untuk mendapatkan datanya. Oke. Sekarang kita pengen bikin fitur create, delete, dan edit. Ayo kita
bikin ke create dulu. Di create, awali file dengan php. Terus include koneksi titik php. Nah, if no, jadi untuk memasukkan data ke database SQL kita menggunakan instruksi insert. Jadi kita bikinnya dengan objek koneksi yang telah kita buat, execute query. Kita mengeksekusi kode SQL dengan insert into nama tabel, apa namanya, to do list ya. Terus kurung judul, values kurung tanda tanya. Nah, jadi cara menggunakan instruksi insert pada SQL itu seperti ini. Insert into nama tabel, kurung kolom apa yang ingin diisi. In this case kan kita cuma judul doang ya pengen diisi. Values, tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini, di luar dari tanda kutipnya, kita bikin koma dan isi dengan bracket. Bracket yang bentuknya kotak kayak gini. Bracket yang bentuknya kotak. Terus pause judul. Seperti ini. Dan kita balik lagi ke index.php untuk membuat formnya. Formnya kita buat di bawah tabelnya. Form. Di form ini kita memiliki input, sebuah input teks. Ya. Kalau input nggak ada ininya ya. Oke. Input type text. Name judul sesuai dengan yang post tadi. Judul placeholder tugas baru required. Berarti harus diisi dulu ya dengan required ini. Dan button type submit, name simpan. Atau kita nggak perlu pakai simpan ya. Oke, simpan button. Nah, kita pengen nunjukin HTML-nya. Ini kita kirim datanya kemana? Yaitu dengan menggunakan action create titik php dengan method post. Nah, jadi dua ini menginstruksikan web browsernya kemana kita ingin kirim data dari tugas baru kita. Nah, kalau di kasus kita ini ke create.php di mana instruksi ini akan dijalankan. Ya. Jadi dengan dipencetnya submit, maka isi dari input yang dinamakan judul ini ke post judul. Begitu ya. Ayo kita coba testing tugas baru. Rapihin kasur. Wow, internal server error. Kenapa? Create.php. Oh, iya, kita lupa, teman-teman. Di create.php-nya kita harus ngisi waktu dibuat. Values now.
Oke, kita coba lagi. Nah, kosong kayak gini karena kita tidak memberikan apa-apa ya di ini PHP kita. Tapi kalau kita coba refresh, kita bisa lihat itu rapihin kasur udah masuk di dalam tabel kita. Nah, jadi untuk tambahin fitur, kita bikin echo berhasil ditambahkan. Jadi kalau kita coba rapihin kasur 2 berhasil ditambahkan. Jadi begitu. Oke. Next, kita akan coba implementasi delete. Biar gampang, kita tinggal copy paste aja dari create.php. Nah, tapi bedanya itu ada di sini. Nah, kita hapus semuanya ini. Jadi, query yang kita ingin eksekusi adalah delete. Delete from to-do list, from nama tabel, where ID sama dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini artinya data yang ingin kita substitusi. Nah, data yang ingin kita substitusi, kotak lagi, square bracket, itu berasal ada dari di post. Data yang dari kita masukin ke form, kotak lagi, square bracket, ID. Ya, di dalam post, square bracket, tanda kutip, ID. Karena kita menggunakan ID sebagai identifikasi sebuah baris. Berhasil dihapus. Baik. Ini untuk kode delete.php. Mirip-mirip ya. Tapi beda instruksinya di sini. Insert into, delete from. Oke. Di index.php kita tambahin form lagi. Nah, kan kita lihat di sini itu formnya dia gak ada indikasi ya. Nah, kalau kayak gini kalau kita bikin form lagi kan nggak bisa bedain ini buat nambahin apa? Nambahin tugas atau pengen ngapus tugas. Makanya kita pakai H H H3 ya sebagai judul tambah tugas. Nah, kita copy paste aja. Hapus tugas kali ini. Jadi, kalau hapus tugas, kita ini namanya ID ya. Placeholdernya ID tugas. Actionnya ubah jadi ke delete.php. Metodenya sama, post, text. Oke, ayo kita coba testing. Nah, misalnya kita pengen hapus tugasnya dengan ID 2. Kita copy paste ID-nya dari sini, dan kita masukin. Berhasil dihapus. Kalau kita balik lagi ke index.php, dan kita refresh, wow, kita lihat di situ berubah dia. Jadi nggak ada nomor 2. Ya, nah, jadi gitu cara kerjanya instruksi insert dan delete. Ayo kita coba implementasi fitur terakhir kita yaitu edit. Nah, oke, jadi untuk file edit ini dia agak beda dari yang lain ya. Pertama kita copy paste aja dulu dari create, sama kayak kita bikin delete yang tadi, ke edit. Nah, ini untuk yang di dalam execute query-nya kita hapus saja. Nah, kita menggunakan update.
update to do list, set judul tanda tanya, where ID tanda tanya. Nah, alasan edit itu beda itu karena kita punya dua input nih di sini yang perlu dimasukin sama pengguna. Jadi pertama itu kita square bracket post square bracket lagi judul. Dan di dalam square bracket yang di luar ini masukin, kan ini udah post 1 ya. Ini data pertama yaitu post judul, dan data keduanya itu post ID. Ya. Jadi ini data pertama yang akan dimasukin ke judul, dan data kedua ID yang akan dimasukin ke sini. Oke. Ini kita ganti pesannya jadi berhasil diedit. Dan kita masuk ke index.php untuk masukin formnya lagi. Edit tugas. Actionnya ke edit edit.php. Terus kita perlu dua input sekarang. Jadi pertama itu ID tugas dan judul barunya ya. Judul baru. Namanya ganti jadi judul. Oke. Apakah berhasil? Nah, untuk misalnya ID tugas kita ganti nomor 1 ID-nya. Ganti judul barunya jadi jemur baju. Berhasil diedit. Oke, coba kita balik lagi ke index, refresh. Lihat berubah judulnya. Ya, kalau misalnya kita edit tugas yang ID-nya nomor 4, rapihin kasur jadi apa ya? Pel lantai. Simpan. Refresh. Lihat ID nomor 4 berubah lagi jadi pel lantai. Nah, jadi gini untuk basics ya. Dasarnya bagaimana kalian bisa menggunakan PHP untuk menerima input form dan memanipulasi database. Ya. Untuk kode source code-nya nanti saya masukin ke Google Drive di mana kalian bisa akses dan bisa baca dan bisa dicoba sendiri di rumah. Oke. Semangat ya belajarnya.